Ada jenis luka yang tak tampak di permukaan, tak menjerit, tak menangis, namun menetap di dalam kesadaran, diam-diam membentuk cara seseorang memandang hidup. Ia hadir dalam penolakan halus terhadap kebaikan, dalam rasa enggan untuk menerima cinta, atau dalam keyakinan samar bahwa hidup harus selalu diperjuangkan, bahwa damai itu mahal, dan bahwa bahagia hanya untuk orang lain. Namun sesungguhnya luka itu bukan musuh. Ia adalah energi yang membeku. Ia adalah bagian dari diri yang belum disentuh cahaya, dan saat kesadaran hadir, tanpa ingin memperbaiki, tanpa menghakimi, energi itu mulai mencair, luka menjadi ruang, ruang menjadi kekuatan, dan dari sana muncul sesuatu yang lebih halus dari doa. Syukur, syukur yang tidak dicari, syukur yang tidak diajarkan, syukur yang muncul karena jiwa telah bebas. Selamat datang di Kuantum Sadar, tempat di mana kesadaranmu adalah realitas barumu. Luka tidak datang untuk menghancurkan, ia datang membawa pesan bahwa di balik segala rasa sakit, ada inti kesadaran yang tetap utuh, dan bahwa setiap penderitaan menyimpan potensi untuk melepaskan. Hari ini, kita akan menyelami kedalaman itu, menemukan bagaimana luka dan syukur ternyata tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi, seperti malam dan cahaya fajar. Luka batin bukan sekadar kenangan akan peristiwa masa lalu. Ia adalah frekuensi, energi yang terperangkap dalam bentuk pikiran, emosi, dan keyakinan. Dan selama ia belum dilepaskan, ia terus bergetar, mengirimkan gelombang halus yang memengaruhi setiap aspek kehidupan. Energi ini tidak hanya menyimpan rasa sakit, tetapi juga mengganggu aliran syukur. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa bersyukur jika di dalam dirinya masih ada bagian yang merasa dunia ini tidak aman, bahwa hidup tidak berpihak, bahwa menerima artinya membuka diri untuk dilukai lagi. Syukur bukan sekadar afirmasi positif. Syukur adalah vibrasi keutuhan. Dan untuk bisa sampai ke vibrasi itu, kita harus melewati lapisan-lapisan luka, bukan untuk memperbaikinya, melainkan untuk mengenali keberadaannya dengan jujur dan lembut. Dan justru ketika kita berhenti melawan rasa sakit, saat itulah gerbang penyembuhan terbuka. Tidak melalui pikiran, tetapi melalui kesadaran diam yang hadir tanpa penilaian. Luka yang disadari dengan cinta akan mengembalikan energi yang terkunci, dan dari kembalinya energi itu muncullah perasaan tenang, lalu rasa cukup, lalu getaran syukur. Inilah mengapa syukur tidak bisa dipaksakan. Ia muncul ketika ruang dalam diri menjadi jernih kembali. Terkadang luka batin bukan datang dari peristiwa besar, melainkan dari hal-hal kecil yang terus diabaikan. Sebuah kata tajam di masa kecil, tatapan kecewa dari orang tua, atau momen saat kita merasa tidak dilihat, tidak dihargai. Sekilas, itu tampak sepele. Tapi bagi kesadaran yang masih polos, peristiwa itu bisa menjadi akar dari keyakinan mendalam. Aku tidak layak dicintai. Aku harus berjuang agar diterima. Aku harus kuat, karena dunia tak bisa diandalkan. Dan keyakinan ini, tanpa disadari menjadi fondasi energi kita. Kita pun menarik realitas sesuai dengan luka itu. Bukan karena hidup ingin menyakiti, tapi karena kesadaran kita memancarkan sinyal itu ke semesta. Namun ketika luka itu dikenali, bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai bagian dari perjalanan spiritual, maka sesuatu mulai berubah. Kita tidak lagi menolak pengalaman masa lalu. Kita mulai menyadari semua yang terjadi membentuk kita, menyiapkan kita untuk kembali ke rumah sejati dalam diri, tempat di mana tidak ada yang perlu dibuktikan. Dari ruang inilah, syukur mulai muncul bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kita mulai melihat segalanya dari kesadaran yang lebih luas. Ada satu momen hening, ketika kita menatap luka batin tanpa ingin menghapusnya, dan tiba-tiba kita merasa damai. Bukan karena luka itu menghilang, tapi karena kita tidak lagi menjadi korban darinya. Di saat itu, frekuensi dalam diri bergeser. Bukan lagi frekuensi penolakan, melainkan penerimaan.
dan penerimaan adalah frekuensi yang sangat tinggi. Inilah frekuensi yang membuka pintu ke energi syukur, bukan syukur yang dibuat-buat, bukan afirmasi dari kepala, tapi syukur yang lahir dari pengertian mendalam bahwa setiap luka telah membawa kita ke dalam kedewasaan spiritual. Kita mulai mengucap terima kasih, bahkan untuk hal-hal yang dulu membuat kita menangis, karena kini kita melihat maknanya, bukan dari rasa sakit, tetapi dari kesadaran yang telah tumbuh melampaui rasa sakit itu. Inilah saat di mana energi syukur menjadi penyembuh. Ia tidak memaksa, tidak menghakimi, dan tidak terburu-buru. Syukur adalah getaran ilahi yang muncul saat kita berhenti melawan apa yang pernah melukai kita. Ia adalah bunga yang tumbuh, bukan karena tanahnya sempurna, melainkan karena akar dari kesadaran kita telah menembus lapisan terdalam dari keberadaan. Maka dari kedalaman luka, dari kegelapan yang pernah begitu kita takuti, tumbuhlah cahaya kecil dalam hati kita. Cahaya itu bernama kesadaran, dan kesadaran itulah yang kini mulai menuntun kita untuk tidak hanya sembuh, tetapi hidup dari energi syukur itu sendiri. Disinilah kita tiba pada sebuah babak baru dalam perjalanan batin kita, hidup sebagai frekuensi syukur. Banyak orang berpikir syukur hanya tentang mengucap terima kasih, tapi sejatinya syukur adalah cara hidup. Syukur bukan sekadar kata, tapi getaran energi yang hadir dalam cara kita bernapas, cara kita melihat dunia, dan cara kita memperlakukan diri sendiri di setiap detik kehidupan. Pernahkah kamu menyadari bahwa satu detik kehadiran penuh dalam rasa syukur bisa lebih menyembuhkan daripada 1000 jam keluh kesah? Saat kamu menyikat gigimu dengan penuh kesadaran, saat kamu menyeruput teh hangat dengan kehadiran penuh, saat kamu memeluk seseorang dan benar-benar hadir, saat itulah kamu hidup dalam frekuensi syukur. Ketika kamu hidup sebagai syukur, kamu tidak lagi menunggu alasan untuk bahagia. Kamu menjadi pembawa alasan itu sendiri. Kamu tidak lagi mencari cinta, karena kamu telah menjadi frekuensi cinta itu. Kamu tidak lagi mengejar rezeki, karena energimu sudah selaras dengan keberlimpahan. Inilah kehidupan yang tidak dipenuhi harapan, tapi dipenuhi kesadaran. Kesadaran bahwa segala sesuatu adalah pantulan dari dirimu sendiri, dari getaran yang kamu pancarkan setiap hari. Dan ketika luka telah berubah menjadi cahaya dan syukur tak lagi menjadi teori, kita mulai memasuki wilayah yang paling penting dari semuanya, yaitu hidup dalam kesadaran itu setiap hari. Kesadaran bukan hanya untuk momen meditasi, bukan hanya untuk video seperti ini, atau untuk hari-hari ketika kita merasa spiritual. Kesadaran adalah cara hidup. Ia hadir saat kita menyeduh teh dengan penuh perhatian, saat kita bernapas sebelum menjawab, bukan untuk menang, tapi untuk hadir. Saat kita mendengar orang lain, tanpa menghakimi, tanpa ingin membalas, hanya ingin memahami. Inilah bentuk paling konkret dari energi syukur, bukan dengan kata-kata besar tetapi dengan kehadiran kecil yang terus berulang. Hidup dalam energi ini bukan berarti hidup sempurna, tapi itu berarti kita tidak lagi tertidur di dalam drama hidup. Kita terjaga, kita memilih, kita sadar. Dan dalam kesadaran itulah energi semesta bisa bekerja melalui kita, karena jiwa yang sadar adalah saluran yang terbuka. Karena pada akhirnya, kesadaran bukanlah tentang menjadi sempurna, tapi tentang hadir dan terus hadir dengan cinta yang tenang. Dan kini, dalam keheningan yang mulai turun, setelah semua kata, setelah semua luka yang kita lihat bersama, mungkin kamu bisa merasakan bahwa kamu tidak lagi sama. Ada bagian dalam dirimu yang mulai memahami bahwa semua ini bukan tentang memperbaiki hidup, tapi tentang menjadi sadar di dalam hidup itu sendiri. Kesadaran ini adalah anugerah, dan jika kamu telah sampai di sini, itu bukan kebetulan. Jiwamu memang sudah siap untuk hidup lebih dalam, lebih jujur, dan lebih ringan dalam syukur. Dan pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang melupakan luka, melainkan mengubah cara kita memaknainya. Syukur sejati tidak menunggu hidup sempurna. Ia tumbuh di antara serpihan hati yang telah belajar menerima. Ia muncul ketika kita memilih hadir sepenuhnya. Ingatlah, energi syukur bukan sekadar emosi,
tetapi frekuensi yang mengubah medan energi sekitarmu. Dan ketika kamu hidup dari ruang ini, hidupmu menjadi medan magnet yang menarik pengalaman-pengalaman selaras, ketenangan, kejelasan, dan cinta yang lebih tinggi. Biarkan luka membentukmu, bukan melemahkanmu. Biarkan kesadaran memandumu, hingga setiap langkah menjadi ibadah diam-diam di altar jiwamu sendiri. Dan jika kamu merasa bahwa perjalanan ini menyentuh sesuatu di hatimu, kita akan terus melanjutkannya, karena ini belum selesai. Jika kamu merasa video ini memberi cahaya dalam perjalananmu, jangan lupa untuk klik subscribe, aktifkan lonceng, dan bagikan ke mereka yang sedang belajar memaafkan dan mencintai dirinya kembali. Karena ketika satu jiwa terbangun, semesta ikut berubah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari hati yang sadar, aku ucapkan terima kasih.